Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zakir Romadiansyah, mahasiswa dari Teknik Sistem Energi ITERA dengan NIM 118340003. Kali ini akan menjelaskan mengenai carbon footprint, mengenai studi kasus Bitcoin mining. Oke, langsung saja. Nah, apa sih itu carbon footprint? Jadi pada dasarnya carbon footprint adalah total karbon dioksida yang dikeluarkan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi carbon footprint pada rumah tangga itu adalah carbon footprint yang dihasilkan di rumah tangga itu. Seperti hal lain manufaktur, carbon footprint pada manufaktur adalah carbon footprint yang dihasilkan pada proses manufacturing. Oke, apa sih contoh dari carbon footprint ya? Carbon footprint-nya seperti yang saya bilang tadi, salah satunya itu dari manufaktur. Dari manufaktur, contoh manufaktur botol plastik dari raw material itu dikirim menggunakan transport juga memerlukan carbon footprint ya. Dari manufaktur, proses manufaktur itu akan membutuhkan energi juga akan menghasilkan carbon footprint sampai akhir, sampai cradle to grave-nya, itu akan menghasilkan carbon footprint dari proses manufaktur, transport, dan proses daur ulang. Oke, kenapa carbon footprint itu tidak baik untuk lingkungan? Jadi carbon footprint itu akan menghasilkan emisi ya teman-teman. Dan emisi ini akan mempercepat terjadinya pemanasan global, terutama dari pembakaran energi fosil seperti batu bara, gas, atau minyak. Itu akan mempercepat pemanasan global yang seharusnya kita bisa sama-sama untuk menghambat atau mengurangi pemanasan global. Oke, bagaimana cara untuk mengurangi carbon footprint? Yaitu menggunakan produk lokal, karena dengan produk lokal ini tentunya transportasi atau karbon dioksida dari transportasi tidak diperlukan secara masif ya. Terus limit consumption, berarti ini mengurangi terutama daging merah ya, karena untuk peternakan sapi gitu, itu menghasilkan gas metan yang banyak, yang tentunya juga akan mempercepat pemanasan global. Terus ada reduce, recycle, menggunakan barang-barang lama dan melakukan daur ulang. Terus ada beli seperlunya, seperti fashion, tidak perlu ganti-ganti. Untuk baju, penggunaan baju tidak perlu dibeli karena untuk baju itu seperti proses manufaktur dan proses daur ulangnya itu termasuk sulit gitu ya. Jadi bisa meningkatkan carbon footprint. Terus terakhir itu ada menggunakan energi baru terbarukan gitu untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari energi konvensional. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus Bitcoin ya. Jadi kenapa Bitcoin ini termasuk topik yang menarik gitu ya? Karena dari beberapa waktu ini Bitcoin ini merupakan hal-hal yang menarik dibahas untuk negara-negara dari segi sosial politik, dari segi mata uang, dan dari segi penggunaan energi yang termasuk banyak untuk melakukan Bitcoin mining. Jadi untuk perhitungan carbon footprint dari Bitcoin mining, ini saya mendapatkan sumber dari digiconomies.com mengenai penggunaan konsumsi energi Bitcoin ya. Jadi seperti yang kita lihat datanya dari 2018 sampai 2021, ini penggunaan energi Bitcoin itu terus meningkat ya. Ini mungkin ada terjadi penurunan karena terjadi perubahan mengenai regulasi Bitcoin, tapi secara garis besar penggunaan Bitcoin itu terus meningkat, terutama pada bagian miningnya. Terus untuk penggunaan energi total Bitcoin itu kita lihat di sini, electrical energy itu 100
96,71 terawatt hour. Oke, terus untuk carbon footprint-nya itu ada 93,44 megaton ekuivalen CO2 gitu. Nah, jadi dari annual ini kita dapat dari data annual penggunaan energi yaitu 19,71. Oke, jadi itu untuk penggunaan energi per tahun ya. Terus kita akan ini kan sudah ada ya, meskipun sudah ada carbon footprint, nanti kita akan melakukan tutorial mengenai perhitungan footprint menggunakan dua website yang berbeda dan satu perhitungan manual. Oke, jadi untuk penggunaannya seperti kita tahu 19,71 terawatt hour. Dari terawatt hour ini kita konversikan dari 19,671 jadi kilowatt hour ya. Hasil segini. Terus untuk salah satu website kita gunakan itu ada carbonzero.ca. Jadi untuk penggunaannya, kenapa saya pilih dua web ini karena bisa hanya menggunakan data utilitas gitu. Kalau website-website lain mungkin yang teman-teman temui itu akan menggunakan termasuk jumlah makanan dan jumlah transport gitu ya. Tapi karena kita menggunakan studi kasus utilitas mengenai tambang Bitcoin, jadi kita gunakan hanya data utilitas. Jadi pada saat ini tampilan web ini kita masukkan personal kalkulator karena bisnis kalkulator ini bayar ya. Terus kita pilih di tabel utilitas. Karena tabel utilitas kita tidak pakai heating ya, kita hanya pakai electricity mengenai transportasi kita tidak pakai, terus kita tambahkan kalkulasinya gitu ya. Bisa kita namakan Bitcoin mining. Terus untuk electrical usage kita gunakan kilowatt hour yang sudah kita konversikan tadi. Oke, untuk state of preference-nya kita pilih yang paling mendekatin aja ya. Kita pilih dengan asumsi, terus kita calculate emission. Jadi untuk penggunaan Bitcoin itu ada sekitar 131.795.700 ton ekuivalen CO2 ya. CO2 ekuivalen. Nah, terus kita gunakan website yang kedua. Ini ada carbontrust.com. Ini untuk perhitungannya sama, kita masukkan nama, reporting period, terus emission type kita masukkan electricity ya, karena menggunakan listrik, terus amount-nya kita gunakan yang sudah kita konversikan tadi, yang satuan tetap sama, kilowatt hour, terus untuk kita calculate. Oke, jadi di sini kita dapatkan 41.767.000, oke maaf, 41.767.434.300 kg CO2 ekuivalen. Jadi kenapa dari dua website ini bisa berbeda ya teman-teman? Jadi karena pada website ini menggunakan faktor emisi dan greenhouse faktor yang berbeda-beda. Jadi makanya dari kedua nilai ini bisa berbeda dan menggunakan tempat acuan pada website ini pun berpengaruh. Jadi grid pada China itu tidak sama dengan grid pada Eropa ya misalnya. Tapi ini karena kita belajar, kita asumsikan penggunaan elektrikal secara annual, jadi kita gunakan dengan website ini kita dapat hasil yang berbeda dengan alasan yang tadi ya, dengan berlandaskan kalau grid yang digunakan dan faktor emisi yang digunakan itu berbeda-beda. Terus untuk perhitungan secara manual, ini kita dapat menggunakan rumus emisi sama dengan energi dikali faktor global warming sama dikali faktor emisi, kita dapatkan hasilnya
157 miliar 368 juta kilogram CO2 ekuivalen. Jadi yang membedakan dari hasil menggunakan web, dua web tadi, dan menggunakan perhitungan manual itu adalah GWP atau faktor emisinya. Jadi bisa berbeda. Jadi dari hasil perhitungan ini tentunya penggunaan Bitcoin itu sangat menambah carbon footprint ya, karena untuk menambang Bitcoin itu memerlukan electricity yang sangat banyak gitu. Jadi mungkin kita nih untuk yang peduli dengan isu lingkungan, terutama global warming, ini sebisa mungkin mencari jalan tengah gitu untuk para penambang Bitcoin sehingga bisa mengurangi carbon footprint yang dihasilkan, entah itu menggunakan energi baru terbarukan atau menggunakan material yang lebih friendly terhadap lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.